Assalamualaikum, Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Novi. Gimana kabarnya nih Bu Novi sama keluarga? Ya, Alhamdulillah, Bu Lia. Saya dan keluarga juga baik. Semoga Bu Lia juga baik dan apa kabarnya dengan keluarga baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu, semoga Ibu Eh, sama keluarga selalu sehat. Ngomong-ngomong, Ibu ada waktu nggak nih hari ini? hmm, Kebetulan Bu ada waktu hari ini. Kebetulan hari ini saya nggak ada kegiatan apa-apa Bu. Sudah selesai semuanya. Bagaimana Bu? Apa ada Alhamdulillah. yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, cuma mau curhat aja nih Bu. Ada sedikit mau sharing nih, ada yang saya pikirkan nih Bu, ada yang saya mau bicarakan sama Ibu. Boleh nggak nih Bu? Oh, boleh, Bu. Emang Ibu lagi ada kepikiran apa ini, Bu? Pantesan Bu Lia sepertinya kelihatan galau nih akhir-akhir ini ya. Hmm, Iya nih Bu, lagi rada-rada galau tapi agak sedikit sih Bu. Eh, ya gimana, Bu? Apa ada yang mau diceritakan nih hari ini? Iya baik Bu, saya akan mencoba menceritakannya sama Ibu ya. Gini Bu, akhir-akhir ini di sekolah saya itu, hampir semua anak-anak ya Bu ya, membawa HP. Mungkin bukan cuma di sekolah saya saja, di semua sekolah itu Pak, anak-anak tidak bisa lepas dari yang namanya handphone atau gadget. Dari mungkin kebiasaannya di rumah, terus dibawa ke sekolah gitu Bu ya. Tapi saya mencoba berinovasi nih Bu. Apa nih yang harus saya lakukan ketika anak-anak tidak bisa lepas dari handphone? Yaitu saya mencoba menggunakan handphone untuk media pembelajaran. Ya, mereka terlihat antusias Bu, terlihat senang gitu ya, dengan menggunakan media pembelajaran melalui HP. Karena mereka mungkin bisa mencari informasi, menggali apa namanya wawasan mereka tidak hanya dengan buku paket saja, tapi bisa melalui internet. Jadi wawasan mereka bisa lebih banyak lagi, bisa diperdalam lagi melalui handphone ya Bu ya. Dan sepertinya mereka terlihat senang dan antusias gitu. Namun permasalahannya Bu, ada banyak anak-anak nih Bu, yang tidak bertanggung jawab dengan, adanya handphone tersebut. Mereka menggunakan handphone ketika sedang pembelajaran berlangsung, padahal gurunya atau saya tidak memperkenankan mereka untuk membawa handphone atau menggunakan handphone pada saat jam pelajaran tersebut. Bahkan Ibu ketika sedang melaksanakan, sesudah sholat duha kan sudah suka ada tausiah nih di sekolah saya. Dari Senin sampai Jumat biasanya kita melaksanakan sholat duha dengan, satu tingkat misalnya hari Senin, Selasa, Rabu dari tingkat 7 sampai tingkat, 9. Nah, pada hari Jumat itu kita melakukannya bersama-sama. Mungkin karena tidak terkontrol ya Bu ya, jadi hmm. pas ini Bu, pas tausiah itu, tausiah sedang berlangsung, mereka asik bermain gadget gitu Bu ya. Maka tausiahnya mungkin tidak tersampaikan apa yang diberikan kepada anak-anak. Makanya itu menyebabkan terjadinya nih pro kontra di antara kami, di antara guru-guru. Ada yang murid-muridnya setuju membawa handphone, ada juga yang kurang setuju membawa handphone. Begitu Bu, permasalahan saya nih Bu Nov. Oh, baik, Bu. Jadi itu ya yang membuat Ibu akhir-akhir ini galau nih. Ya, Iya nih Bu. jadi di sekolah Ibu anak-anak hampir semuanya membawa HP ya Bu ya, dan banyak anak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan HP tersebut, ya, sehingga mungkin menimbulkan pro dan kontra di kalangan guru. Sementara di sisi lain nih, Ibu ingin mencoba memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Begitu Bu Lia, permasalahannya betul? Iya betul sekali Bu Hmm, Nov. iya. Nah, dari percakapan kita sore ini, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan nih?
Baik Bu, dari percakapan ini saya sangat berharap ada solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Karena anak-anak tuh terlihat antusias ketika menggunakan handphone. Pembelajarannya mungkin jadi lebih menarik, jadi lebih apa namanya, lebih menyenangkan gitu ya. Antusias mereka sangat kelihatan ketika saya memperbolehkan mereka menggunakan gadget dengan aturan-aturan yang jelas ya. Dan saya pun sangat berharap nih ada jalan keluarnya atau titik terang atau apa namanya, ya jalan keluar dari permasalahan ini seperti adanya aturan yang jelas kapan mereka hari apa harus membawa HP atau waktu kapan mereka harus membawa HP. Karena menurut saya ketika memfasilitasi anak-anak dalam menggunakan handphone termasuk sesuai dengan kodrat zaman juga kan ya Bu Nov? Ya, iya betul Bu. Eh, apa namanya? Yang Ibu utarakan barusan, betul. Zaman sekarang kan anak-anak tidak terlepas ya dari penggunaan HP. Sebenarnya HP itu kalau digunakan secara bijak banyak juga ya Bu ya manfaatnya dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu ingin ada titik temu ya Bu ya dari masalah ini. Murid-murid juga tetap bisa menggunakan HP, tetapi secara bertanggung jawab tentunya. Dan kita pun mungkin sebagai guru dapat terfasilitasi ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu ingin ada aturan yang jelas. Betul seperti itu Bu? Iya, betul sekali Bu Ya. Nov. Nah, menurut pengamatan Ibu, kenapa nih bisa terjadi seperti itu Bu? Kondisi Situasi seperti ini itu ya bagaimana? mungkin karena ini Bu, belum adanya aturan yang jelas sehingga anak-anak menggunakan handphone dengan semuanya mereka. Guru pun terjadi pro dan kontra. Tapi tidak dipungkiri ya Bu, kalau memang handphone itu digunakan sesuai dengan kodrat zamannya Bu ya. Kita hari Iya, ini di apa namanya dituntut untuk bisa memfasilitasi mereka, membawa mereka karena memang zamannya beda sekali dengan zaman kita dulu. Waktu dulu kan kita hanya metode ceramah saja yang kita gunakan, tapi hari ini kita harus berkolaborasi menggunakan gadget untuk pembelajaran. Itu mungkin Bu. ya betul sekali Bu. Mungkin menurut Ibu itu ada di sekolah Ibu ini ada guru-guru yang merasa HP ini sebagai gangguan mungkin ya Bu ya. Ada juga sebagian lagi ada yang memanfaatkannya dalam proses pembelajaran seperti itu. Ya. Situasi apa yang Ibu harapkan nih ke depannya mungkin? Saya berharap nih guru-guru apa namanya memiliki pemahaman nih terkait penggunaan handphone ya karena hal ini juga bagian dari pemenuhan kebutuhan anak-anak Bu di zaman sekarang ini dengan kodrat zamannya ya menurut Ki Hajar Dewantara karena kita belajar ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dan kita dapat menggali apa hal-hal positif dengan penggunaan HP ini dan anak-anak pun bertanggung jawab dalam penggunaan HP ini Bu. Ya. Jadi Ibu ingin situasi ke depannya guru-guru itu semakin terbuka ya dengan penggunaan HP. Eh, dan anak-anak pun bertanggung jawab dalam penggunaannya, yaitu dengan aturan yang jelas tadi ya Bu ya, yang seperti Ibu utarakan. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu nih supaya situasi itu bisa terwujud sesuai harapan Ibu, apa yang bisa dilakukan gitu Bu? Mungkin salah satunya dengan adanya gini Bu, aturan yang jelas di sekolah gitu ya. Kapan Ya, penggunaannya atau bagaimana penggunaannya. Jadi ada aturan yang jelas sehingga mereka bisa bertanggung jawab. setuju sih Bu yang Ibu utarakan ya. Jadi Ibu ingin ada aturan yang jelas ya Bu ya. Menurut Ibu, strategi apa yang akan Ibu laksanakan selain apa namanya agar hal tadi harapan Ibu tadi terwujud gitu? Ya, mungkin saya akan mencari dulu teman atau sahabat di sekolah saya yang satu frekuensi atau sependapat dengan saya. Biasanya teman-teman dekat saya bisa mudah menyampaikan apa yang saya apa namanya, yang saya pikirkan atau yang saya rencanakan. Kemudian diskusi dengan wakil kepala sekolah dan juga ibu kepala sekolah.
Bagus Bu itu. Jadi Ibu mau cari dulu teman yang sepemikiran mungkin ya Bu ya, biar lebih menguatkan lagi langkah-langkah Ibu dalam mewujudkan harapan Ibu. Begitu Bu Lia? Betul sekali Bu Nov. Ya. Mungkin ada lagi Bu strategi yang lain menurut Ibu. Selain saya berusaha mewujudkan aturan yang jelas ya Bu ya dari sisi murid, saya pun akan berusaha mensosialisasikan nih kepada anak-anak penggunaan HP yang sehat itu seperti apa. Yang sehat di sini baik secara waktunya kapan, berapa jam anak usia SMP atau usia dewasa atau anak-anak menggunakan HP. Jadi mereka paham dan tahu itu mana nih buat yang baik buat mereka dan mana yang tidak baik buat mereka, dan juga memberitahu konten-konten yang boleh dilihat dengan usia mereka yang seperti sekarang. Gitu mungkin Bu. Oh iya. Jadi selain tadi dengan rekan guru juga atasan, ibu juga akan melaksanakan upaya terhadap murid-murid ibu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Lia akan bergerak untuk memulai strategi ibu yang rencanakan tadi? Insya Allah ya, saya inginnya secepatnya ya Bu ya, terrealisasi atau dilaksanakan. Mungkin minggu depan Bu, saat sekolah sedang tidak terlalu banyak kegiatan ya Bu ya. Bagus itu Bu, memang sebaiknya secepatnya ya Bu ya, supaya kita tahu solusinya gitu ya Bu ya. Sekarang Ibu tampak mulai sedikit tercerahkan nih sepertinya. Oke, dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari percakapan ini saya bisa menyimpulkan saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan teman yang seprovinsi sama saya, sependapat atau teman dekat, dan juga akan membicarakannya dengan wakil kepala sekolah untuk membuat aturan yang jelas nih kapan mereka harus membawa handphone ke sekolah, dan memberikan solusi nih kepada murid-murid saya mengenai penggunaan HP yang sehat seperti tadi, berapa jam mereka dapat menggunakan HP ketika di rumah dan di sekolah juga. Jadi waktunya tidak berlebihan ya. Meskipun itu kita orang dewasa juga harus lihat-lihat waktunya, jangan sampai mungkin buat anak-anak kita menerapkan aturan yang seperti itu, tapi kita orang dewasa juga harus memberi teladan mungkin ya Bu kepada mereka cara atau penggunaan HP yang sehat seperti apa sesuai dengan usia mereka. Seperti itu Bu Nov. Bagus sekali Bu Lia ini. Menarik sekali ya percakapan kita kali ini Bu. Saya berharap nih semoga apa yang Ibu harapkan, strategi-strategi yang Ibu rencanakan tadi bisa terwujud ya Bu ya. Amin, baik Bu Nov. Terima kasih nih atas pencerahan hari ini. Terima kasih juga atas bantuannya. Mohon maaf, saya telah mengganggu waktunya Bu Novi. Oh, nggak apa-apa. Sama-sama Bu Lia, nggak mengganggu kok waktunya. Saya lagi santai. Saya penasaran nih Bu, nanti bagaimana hasilnya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu, sharing-sharing bagaimana nanti hasil apa yang Ibu tadi strategi yang Ibu apa, rencanakan tadi. Mungkin itu Bu, sampai ketemu lagi nanti ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Lia. Baik Bu Nov, kita ke skenario yang kedua. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Novi, gimana kabarnya nih Bu Novi hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Bu Lia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya hari ini sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat selalu ya Ibu ya. Bu Lia, kira-kira ada waktu nggak ya hari ini? Gimana Bu? Ada kok, hari ini saya lagi santai dan tidak sedang ada kegiatan. Gimana nih Bu? Mau ngobrol apa nih? Iya nih Bu, saya mau ngajak Ibu diskusi. Ada yang sedang saya pikirkan nih Bu sebenarnya akhir-akhir ini. Emang lagi ada pikiran apa Bu? Kelihatan ya Ibu ini agak sedikit galau nih kelihatan sama saya nih.
Iya nih Bu, ada yang sedang saya pikirkan. Jadi begini Bu, di sekolah saya tuh anak-anak masih minim kesadaran sekolah apa namanya kesadaran dalam membuang sampah Bu. Padahal sudah sering diingatkan, juga disediakan tempat sampah di berbagai tempat, tapi masih banyak anak-anak yang membuang sampah di mana saja gitu Bu. Padahal jumlah siswa di sekolah kami itu eh, terhitung sedikit, Bu. Hanya 3 rombel saja dengan jumlah siswa tidak kurang lebih itu 80 siswa. Nah, tapi saya nih merasa kesulitan gitu, Bu, untuk mengontrolnya. Misalkan pagi itu sudah dilaksanakan kebersihan bersama, misalkan bersih-bersih bersama petugas piket dan sebagainya. Tapi pas jam istirahat itu sudah mulai banyak lagi sampahnya Bu yang berserakan itu gitu. Jadi kesadaran eh, siswanya nih yang masih kurang gitu dalam membuang sampah. Oh itu ya yang Ibu pikirkan akhir-akhir ini, ternyata masih banyak nih murid Ibu yang apa, minim kesadarannya dan membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal sudah sering diingatkan mungkin ketika Ibu jadi pembina di sekolah atau ketika pembelajaran berlangsung mungkin selalu Ibu ingatkan ya, meskipun disediakan tempat sampah di berbagai tempat ya Bu ya. Iya betul Ibu, seperti Nah dari itu. percakapan siang ini kira-kira apa nih, apa yang Ibu dapatkan nih? eh, dari percakapan ini tentunya saya sangat berharap sekali Bu ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, yaitu murid-murid dapat terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Iya betul Bu. Jadi Ibu itu ingin ada murid-murid sudah terbiasa gitu ya membuang sampah pada tempatnya. Menurut pengamatan Ibu nih, kenapa bisa terjadi situasi seperti itu? Menurut saya sih Bu, kondisi ini terjadi karena masih minimnya kesadaran murid-murid saya akan pentingnya kebersihan lingkungan. Dan juga masih kurang kedisiplinannya ini dalam membuang sampah, sehingga ini sampah itu ada di mana-mana gitu Bu. Jadi kalau misalkan apa ya, sampah itu tidak diselesaikan nih secara cepat nih, eh, ya kan banyak penyebab apa akibatnya gitu Bu. Jadi sekolah juga kelihatan kotor dan sebagainya seperti itu Bu. Betul, memang kesadaran murid-murid itu paling utama ya Bu ya, akan pentingnya kebersihan dan disiplin nih kuncinya nih, yang terjadi di sekolah Ibu. Kira-kira nih situasi apa yang Ibu harapkan ke depannya nih, di sekolah Ibu mau seperti apa? Eh, saya berharap tentunya murid-murid saya ini memiliki tanggung jawab atas sampahnya sendiri Bu minimal, dan juga sampah yang ada di sekitarnya. Karena dengan bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing terlebih dahulu, ini maka setiap murid pastinya nanti akan lebih disiplin lagi dalam membuang sampah, sehingga lingkungan sekolah juga menjadi lebih bersih. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu ingin situasi ke depannya murid-murid Ibu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri ya, yang ada di sekitarnya. Maka dengan demikian akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat ya Bu ya, sesuai yang kita harapkan. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, situasi itu bisa terwujud sesuai harapan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Hmm, Yang dapat saya lakukan adalah selalu mengingatkan mungkin ya Bu ya, mengingatkan murid-murid saya tentang pentingnya lingkungan bersih dengan cara bisa memasang poster-poster atau slogan-slogan yang bertema kebersihan lingkungan di sekitar sekolah gitu ya. Selalu mengingatkan mereka setiap saat dan meminta murid itu untuk memungut sampah nih yang misalkan yang mereka lihat gitu ya di sekitar mereka gitu. Dan juga mungkin menyediakan tempat sampah lebih banyak lagi nih di berbagai tempat gitu yang sering dilalui murid. Seperti itu, Bu. Iya, selain itu ada cara lain nggak Bu yang akan Ibu lakukan?
Eh, mungkin ini ya Bu ya, saya akan mengajak wali kelas juga nih untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu untuk mengajak siswa lebih apa namanya lebih mengingat lagi nih nilai-nilai keyakinan kelasnya gitu supaya membuang sampah pada tempatnya misalkan juga mengusulkan kepada ini koordinator proyek di sekolah Bu agar memasukkan masalah sampah ini ke dalam proyek apa namanya ke dalam tema proyek di sekolah saya seperti itu Ibu. Jadi Ibu akan bekerja sama ya dengan koordinator proyek di sekolah Ibu ya. Wah, bagus sekali, Bu. Ya, terima kasih Bu Lia. Ya Bu, jadi selain dengan membangkitkan kesadaran murid-murid melalui poster, slogan di sekolah, menyediakan tempat sampah juga ya Bu ya di berbagai tempat. Ibu juga akan mengusulkan agar memasukkan sampah ini ke dalam tema proyek nanti. Wah, bagus sekali nih Bu Guno perencananya ya. Adakah pihak lain yang akan Ibu libatkan dalam mewujudkan harapan Ibu tadi? Ya tentu saja ya Bu ya. Pastinya saya akan melibatkan yang lainnya gitu untuk berkolaborasi. Saya akan mengajak semua guru tentunya untuk turut terlibat dalam rencana-rencana tadi Bu. Apa namanya? Selain itu melibatkan koordinator proyek tadi dan juga mengajak pengurus OSIS agar turut terlibat seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih akan bergerak untuk memulai strategi yang Ibu rencanakan tadi nih? Ya, insya Allah secepatnya ya Bu, inginnya seperti itu. Mungkin minggu depan saya mulai saat sekolah sedang tidak banyak kegiatan Bu, tidak terlalu banyak kegiatan. Iya bagus tuh memang sebaiknya secepatnya ya. Sekarang Ibu tampak mulai tercerahkan nih sedikit bersinar nih, sedikit tercerahkan dan dari hasil percakapan kita hari ini. Apa nih yang bisa Ibu simpulkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Dari percakapan kali ini mungkin ini Bu berarti saya harus berupaya membangkitkan kesadaran-kesadaran murid tentang pentingnya lingkungan yang bersih dengan berbagai upaya yang saya rencanakan tadi dan agar ini semua terwujud saya harus ini Bu melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya tadi dengan koordinasi terlebih dahulu, misalkan dengan kepala sekolah tentunya dan juga wakasek 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 dan tentunya semua guru. Wah, menarik sekali ya Bu percakapan hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan, strategi ini bisa terwujud ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Ibu Lia atas pencerahan harinya hari ini. Terima kasih juga atas bantuannya. Sama-sama Bu Nop, saya jadi penasaran nih Bu, gimana hasilnya nanti. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Gimana nih hasilnya di sekolah Ibu, apa yang sudah Ibu rencanakan dan strateginya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu ya. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu Nop. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.